Oke, kita lanjutkan dengan berakhirnya dari kerajaan Majapahit, maka kita akan langsung materi selanjutnya yaitu kerajaan Islam. Namanya juga materi tes wawasan kebangsaan kita yang pertama ini adalah prakebangkitan nasional. Kalau katanya prakebangkitan nasional berarti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional. Dalam hal ini kerajaan Hindu-Buddha sudah, kita masuklah untuk kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di sebelah utara Perlak di Aceh. Kemudian raja yang terkenal itu adalah Sultan Malik As-Saleh atau Malikus Saleh. Ini masjidnya banyak ya, di Jalan Gurila Pancing itu juga ada masjid Malikus Saleh. Oke, kemudian yang kedua adalah kerajaan Demak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa dalam tes wawasan kebangsaan itu materi-materi sejarah Islam itu tidak kita kupas tuntas dari akar-akarnya ya, kapan berdirinya, kemudian bagaimana perkembangannya, tidak sampai seperti itu. Karena dalam tes wawasan kebangsaan untuk masuk sekolah kedinasan itu biasanya yang garis-garis besarnya saja. Jadi yang Ibu jelaskan ini merupakan garis-garis besar yang biasanya sering keluar dalam seleksi kemampuan dasar khusus untuk tes wawasan kebangsaan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah Demak. Demak terletak di Demak. Raja yang terkenal adalah Raden Patah, kemudian diganti oleh Dipati Unus, dan yang terakhir adalah Pangeran Trenggono. Kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini terletak di Banten. Rajanya yang terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa ya, bahkan fotonya juga ada itu di pelajaran, di buku pelajaran sejarah ataupun IPS ketika SMP. Oke, itu selanjutnya Kerajaan Mataram Islam. Oke, Ibu dekatkan dulu supaya jelas. Kerajaan Mataram Islam, raja yang terkenal itu adalah Sultan Agung ya. Ini juga terkenal nih, di mana-mana kayaknya ada nih fotonya. Sultan Agung yang biasanya dia itu berdiri sampai sambil kakinya itu seperti di atas kursi gitu. Dia pakai topi yang tinggi ya. Raja yang terkenal adalah Sultan Agung. Kemudian dia terkenal sebagai raja yang sangat menentang Belanda atau VOC pada saat itu. Nah, caranya bagaimana? Dia melakukan penyerangan kepada VOC atau Belanda sebanyak 2 kali, walaupun kedua-duanya gagal. Kenapa gagal? Karena kehabisan bahan makanan saat itu. Itu dia ya. Kemudian adapun 2 pemimpin yang diutus oleh Sultan Agung untuk menyerang Belanda atau VOC itu namanya adalah Suro Agul-Agul dan Baureksa. Inilah 2 pemimpin yang diutus oleh Sultan Agung untuk melawan VOC atau Belanda ya, walaupun kedua-duanya gagal. Suro Agul-Agul gagal, Baureksa juga gagal. Kemudian yang selanjutnya adalah Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini merupakan kerajaan besar di Makassar. Tidak hanya itu, Kerajaan Gua Talo juga membawahi kerajaan-kerajaan yang lain. Salah satunya adalah Kerajaan Bone. Ya, terletak di Makassar. Kemudian rajanya yang terkenal itu adalah Sultan Hasanuddin, yaitu raja yang terkenal. Kemudian Sultan Hasanuddin ini mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur. Kenapa dia mendapat julukan ayam jantan dari timur? Karena dia itu berani melawan Belanda ya. Jadi jangan kalian pikir ayam jantan dari timur berarti Sultan Hasanuddin pandainya berkokok dong ya kan, karena ayam jantan itu pandainya berkokok. Enggak ya, emang emang apaan gitu, mau bertarung berkokok ya. Jadi dia dianggap sebagai ayam jantan dari timur karena memang dia berani dalam menghadapi ataupun melawan Belanda. Namun Sultan Hasanuddin ini yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur ternyata juga berhasil dikalahkan dengan politik divide et impera atau politik pecah belah atau adu domba, di mana Sultan Hasanuddin diadu domba oleh Harupalaka, yang pada saat itu Harupalaka sangat ingin menjadi Raja Bone ya, karena kerajaan Bone itu takluk di bawah Gua Talo. Kemudian dibantu oleh Belanda, Harupalaka pun melawan yang namanya Sultan Hasanuddin, dan Sultan Hasanuddin pun kalah. Melalui perjanjian Bungaya, Sultan Hasanuddin menyerahkan kerajaan Gua Talo kepada Belanda. Kemudian Harupalaka pun menjadi Raja Bone.